Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zulkifli Hariman, mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Kota Palembang, akan menyampaikan mengenai psikologi pendidikan dan teori belajar dari pendekatan perilaku observational learning. Sebelum daripada itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Dr. Muhammad Yuri MSI, serta asisten dosen Mbak Anias. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, langsung saya sampaikan mengenai apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan menurut Arthur S. Reber, yakni seorang guru besar psikologi pada Brooklyn College University of New York City. Menurut beliau, disiplin itu, psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan teori masalah pendidikan mengenai mulai dari penerapan prinsip belajar dalam kelas, pengembangan dan pembaruan kurikulum, ujian, evaluasi bakat, kemampuan, dan juga sosialisasi dan interaksi proses dengan pendayagunaan kognitif, serta penyelenggaraan pendidikan keguruan. Selanjutnya, psikologi pendidikan menurut Barlow. Psikologi pendidikan merupakan sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Psikologi pendidikan pada dasarnya adalah sebuah disiplin ilmu psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang terjadi pada dunia pendidikan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah yang ada pada sistem kegiatan belajar mengajar. Baiklah, itu dia teman-teman pengertian dari psikologi pendidikan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teori belajar dari pendekatan perilaku observational learning. Tahap-tahap kita belajar teori belajar pendekatan observational learning ini mulai dari pengertian teori belajar, prinsip-prinsip, dan metode dan aplikasinya. Langsung saja kita mulai. Apa itu teori belajar dari pendekatan perilaku observational learning? Teori belajar dari pendekatan perilaku observational learning. Yang pertama adalah teori belajar sosial. Berarti pengertian dari teori belajar ini adalah teori belajar sosial. Atau disebut juga observational learning. Adalah sebuah teori belajar yang masih relatif baru dibandingkan teori-teori belajar lainnya. Dari Bandura sendiri mengemukakan bahwa individu-individu dapat belajar melalui peniruan atau modeling. Bahkan tanpa adanya penguat atau reinforcement yang diterimanya, dan proses belajar semacam ini dinamakan observational learning. Observational atau modeling dikenal dengan teori pembelajaran sosial. Kembali lagi di atas ya teman-teman. Dan regulasi diri, personality psychology. Pada hakikatnya, teori Albert Bandura ini mampu membantu peserta didik memperoleh informasi, gagasan, keterampilan, nilai, cara berpikir, dan cara belajar bagaimana yang bersifat kompleks dan mampu mengakomodasi kegiatan pembelajaran yang terdiri dari atensi, retensi, produksi, dan motivasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, apa saja prinsip dari teori-teori belajar dengan pendekatan perilaku dan observational learning? Prinsip-prinsip dari teori Pavlov. Kita mulai dari Pavlov. Menurut Pavlov, teori Pavlov menurut Nur Hidayati dalam RNI 2010, belajar merupakan pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan antara perangsang stimulus yang lebih kuat dengan yang lebih lemah. Yang kedua, adanya proses belajar terjadi bila adanya suatu interaksi antar organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar merupakan perubahan pada organisme. Yang keempat, setiap rangsang yang ditimbulkan oleh aktivitas otak US dan CS akan memunculkan aktivitas otak. Yang terakhir, semua aktivitas susunan saraf diatur oleh eksistasi dan inhibisi. Hal ini akan mempengaruhi respon organisme terhadap lingkungan. Namun,
Pavlov juga menyadari bahwa tingkah laku manusia lebih kompleks dari binatang karena manusia memiliki bahasa dan hal ini mempengaruhi tingkah laku manusia. Jadi interaksi antar manusia itu teman-teman bisa dimengerti oleh kita karena bahasa, sedangkan hewan itu kan nggak punya bahasa gitu kan. Selanjutnya prinsip-prinsip teori observasional Bandura menurut Taksono dalam RI 2020. Ya, ini terdiri dari hakikat manusia dan modifikasi. Hakikat hakikat manusia. Manusia bisa dipahami dengan interaksi timbal balik perilaku, kognitif, dan lingkungan. Manusia juga memiliki keahlian untuk berpikir, mengatur, mengarahkan dirinya sehingga mampu mengontrol lingkungan. Selanjutnya, modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini hampir sama dengan kita belajar mengenai pengamatan terhadap orang lain. Belajar dengan mengamati atau disebut modeling. Kembali lagi kita dengan adanya modifikasi perilaku ini kita menerapkan teori belajar tadi teman-teman, yakni dengan cara meniru dan mengamati. Nah, saat melakukan pengamatan terhadap orang lain, lingkungan dan perilakunya dapat dikelola sesuai dengan kemampuan ketika berinteraksi. Jadi itulah prinsipnya dari Bandura teman-teman. Selanjutnya, bagaimana bentuk aplikasi pembelajaran dari teori-teori yang kita angkat tadi? Nah, aplikasi pembelajaran dari teori-teori belajar tadi, ya ini kita mulai dari teori Pavlov. Dimulai dengan kepunahan, penghapusan, atau pemadaman. Kepunahan ini dilakukan contoh keadaannya ya teman-teman, yaitu pengkondisian pada saat seorang guru dia tiba-tiba memberikan senyum ramah kepada muridnya dan apresiasi setiap muridnya. Setiap murid yang berhasil mengerjakan tugas. Jadi murid ini bersemangat untuk melanjutkan pelajaran. Lalu sebaliknya. Sebaliknya itu apabila guru tidak memberikan senyum yang ramah dan guru malah langsung memberikan soal, pasti murid-muridnya itu merengut ya. Pernah kan kita mengalami saat itu ya, guru judes gitu langsung memberikan eh, tugas saja ke muridnya. Ya otomatis kita langsung cemberut dan mengeluh kan langsung karena adanya hal tersebut. Yang ketika tiba-tiba guru langsung memberikan tugas saja. Nah, selanjutnya generalisasi stimulus. Yaitu saat guru memasuki kelas, lalu memberikan tebaran senyum ramah pada teman-teman. Yaitu. Nah, hal ini akan digeneralisasi oleh siswa-siswa tersebut. Mereka akan bersemangat karena menganggap gurunya adalah sesuatu gambaran untuk mood hari ini. Jadi gitu, belajar hari ini itu terlihat cerah karena saat guru masuk langsung memberikan senyum. Nah, yang teori ketiga pemilihan atau diskriminasi, yaitu saat memilih anak-anak yang bisa saja itu seharusnya tidak dilakukan ya teman-teman, tidak dianjurkan. Itu kayak guru pilih kasih, kita juga pasti pernah mengalaminya ya kan. Hanya mendekatkan diri kepada murid yang pintar saja. Tingkat competition yang lebih tinggi yaitu ketika siswa sudah nyaman dengan keadaan kelas, pasti dia akan terpacu terus untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih sulit. Nah, itulah tingkat-tingkatannya teman-teman. Teori belajar aplikasi dalam Bandura dalam pembelajaran. Teori aplikasinya itu berasal dari perhatian, mengingat, reproduksi gerak, dan motivasi. Kita pastinya tahu kan, pertama murid itu harus diberi perhatian, yaitu seperti kalian sudah mengerjakan tugas atau belum, ditanya guru, gitu kan. Kita jadi termotivasi untuk mengerjakannya. Selanjutnya itu mengingat, ya dengan ada perhatian tadi kan pasti murid-murid itu pasti akan ingat kalau mereka memiliki tugas yang diberikan guru. Yaitu yang ketiga, reproduksi gerak. Reproduksi gerak ini guru memacu murid-murid untuk maju ke depan dan mengerjakan soal-soal. Soalnya motivasi. Motivasi itu diberikan seorang guru kepada muridnya
ketika murid seperti dia sedang semangat-semangat belajar. Guru juga harus memberikan motivasi lebih dan gambaran-gambaran kepada muridnya agar semangat siswa itu tidak menurun dan semakin berkembang. Contoh kasus yang ada nih, seperti contoh ketika seorang anak sedang memperhatikan seorang anak bermain menggunakan sepeda. Ini penerapan perilaku observational learning ya teman-teman. Seorang anak memperhatikan seorang bermain sepeda. Nah, lalu dia muncul keinginan untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu memicu ingatan anak tersebut, yaitu stimulus untuk bermain ya teman-teman. Nah, lalu tugas pertama orang tua di sini adalah memfasilitasi, karena anak itu ingin bermain sepeda kan, memfasilitasi kemampuan tersebut. Lalu langkah selanjutnya adalah tahap aksi, yaitu di mana anak tersebut melakukan reproduksi gerak menggunakan sepeda bersama ayahnya, sehingga anak tersebut berhasil mengendarai sepeda. Seorang tua juga selanjutnya memberi reward pada anak-anaknya untuk memicu motivasi pada semangat pada anak-anaknya. Seperti itu, teman-teman. Kurang lebih itulah saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.